Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimasri Agustini, NIM 2110604003 dari kelas Mazawa 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua atau muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kilogram. Dalil tentang zakat fitrah adalah di surat At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama faktuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun, yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Syarat zakat fitrah ada 5. Yang pertama itu beragama muslim atau Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, yang keempat berakal, yang kelima masih hidup pada saat malam Idul Fitri atau Idul Adha. Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu adalah pada awal bulan Ramadan dan batas pembayarannya sampai dengan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Miqdar zakat fitrah. Miqdar adalah segala sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi, miqdar zakat fitrah yaitu 2,5% dari bahan pokok atau 3,5 liter beras. Mustahik zakat fitrah. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, mustahik zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat, sementara haul adalah masa kepemilikan harta yang sudah berlaku selama 12 bulan atau 1 tahun hijriah. Zakat mal ini dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Syarat zakat mal ada 7. Yang pertama itu kepemilikan utuh, yang kedua mencapai nisab, yang ketiga mencapai haul, yang keempat merdeka, yang kelima beragama Islam, yang keenam itu balik, dan yang ketujuh itu tidak ada hutang. Mustahik zakat mal itu ada 8 asnaf. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima gorim, yang keenam rikos, yang ketujuh fisabilillah, dan yang ke-8 ibnu sabil. Miqdar zakat mal itu adalah tergantung batas harta dari pemilik harta tersebut. Komoditi zakat mal itu ada 4. Yang pertama gandum, yang kedua biji-bijian, yang ketiga kurma, yang keempat garam. Lalu, zakat emas. Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab atau haul. Dalil mengenai kewajiban zakat emas atau perak ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Syarat emas dan perak yang wajib dizakati ada 3. Yang pertama itu milik sendiri, artinya kepemilikan atas emas dan perak tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua, sampai haulnya, artinya emas dan perak tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. Yang ketiga, sampai nisabnya, artinya emas dan perak yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas sendiri sebesar 85 gram emas dan untuk perak sebesar 595 gram. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas tersebut tersimpan mencapai
atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki. Zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Zakat pertanian wajib ditunaikan jika hasil panen sudah mencapai nisab sebesar 652,8 kg gabah atau 520 kg makanan pokok. Ketentuannya mencapai nisab ada 3. Yang pertama itu, jika selain makanan pokok, maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah. Yang kedua itu, kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, maka akan dikenakan biaya 10%. Yang ketiga, kadar zakat jika diairi dengan cara disiram atau air irigasi, maka kadar zakatnya 5%. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari pertambangan atau galian sekaligus harus memenuhi nisab. Ketentuan dari zakat pertambangan ini ada 5. Yang pertama, zakat rikos berbeda dengan zakat barang tambang. Yang kedua itu, zakat barang tambang mencakupi semua jenis baik padat maupun cair. Yang ketiga itu, zakat rikos dan barang tambang tidak mensyaratkan nisab dan haul. Yang keempat, tarif zakat rikos 20% dan zakat barang tambahan 2,5% kecuali ada kemiripan. Yang kelima, mustahik zakat rikos dan zakat barang tambang sama dengan mustahikin zakat lainnya. Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, domba, dan lain-lainnya. Zakat hewan ternak salah satu jenis zakat mal meliputi hasil dari peternakan hewan, baik besar, sapi unta, sedang, kambing domba, dan kecil, unggas, dan lain-lain. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda, dan sifatnya bertingkat, sedangkan haulnya yakni 1 tahun untuk tiap hewan. Syarat umumnya 1. Mencapai nisab, 2. Berlalu 1 tahun, 3. Tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi, dan yang keempat digembalakan. Zakat hewan ternak kambing. Nisab 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Nisab 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Setiap bertambah 100 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Lalu hewan ternak sapi. Nisab 30-39 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun. 40-59 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina berumur 1 tahun. 50-69 ekor sapi, maka zakatnya 3 ekor anak sapi berumur 1 tahun. 70-79 ekor anak sapi, maka zakatnya 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Hewan ternak unta. Nisab 5-9 ekor, maka zakatnya dikenakan 1 ekor kambing atau 1 ekor unta. 10-14 ekor, maka zakatnya 2 kambing. 15-19, maka zakatnya 3 kambing. 20-24 ekor, maka zakatnya 4 ekor kambing. 25-35 ekor, maka zakatnya 1 bintu makhot atau unta betina berumur 1 tahun. 36-49, maka zakatnya 1 bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun. 46-60 ekor, maka zakatnya 1 hiko atau unta betina berumur 3 tahun. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang
yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan, dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai haul atau 1 tahun. Berikut cara menghitung zakat perdagangan, yaitu 2,5% dikali aset lancar dikurang hutang jangka pendek. Dan yang terakhir itu adalah zakat profesi. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulannya dengan nilai nisab per bulannya adalah setara dengan 1/12 dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi, apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.